kita simpan sesuai dengan deret Fibonacci yang sebenarnya. Nggak bingung antara indeks dan deretnya, sama. Karena di matematika kita mulai dari 1, 2, 3. Di dalam pemrograman kita mulai dari 0, 1, 2. Karena membingungkan, makanya langsung kita buat seperti ini. Oke. Nah, button up ini, kita udah buat ini 5 ya. Berarti ini kita 5, udah kita buat. Kemudian lanjut programnya kemari. Button up sama dengan 1. Sudah fix, sudah 1 kan udah tahu, langsung 1. Button up sama dengan 2, langsung 1. Ya. Nah, ini. Kemudian ini dilakukan perulangan sekarang. Perulangan untuk setiap I dalam range ya, dalam range 3 sampai N tambah dengan 1. Berarti 3 tambah N tambah dengan 1 ya. Nah, ini 6. Ya, dalam Python ketika kita punya range 1 sampai 5 misalnya. Itu berarti berapa? 1 2 3 4. Yang 5-nya nggak dihitung, itu ya. Nah, itu defaultnya dari si Python. Kalau kita buat range 1 sampai 5 artinya 1 2 3 4, 5-nya nggak masuk. Berarti ini dia buat untuk setiap I dalam range 3 dan sampai 6. Artinya kita akan lakukan perulangan adalah 3 4 5. Nah, 6-nya nggak masuk lagi. Nah, ini kita lakukan perulangan nih 3 4 5. Nah, perulangan berarti 3 kali perulangan kita lakukan. Button up I. Nah, yang pertama 3. Button up I kurang 1, 2 berarti. Tambah button up I kurang 2. Ya, 3 kurang 2, 1. Ya, 2 tambah 1. 2 deret yang ke button up ini. Button up yang 1 udah tahu 1, yang kedua juga udah tahu 1. Button up 3 udah tahu 3. Nah, sekarang yang keempat. Ya, sekarang kita cari yang keempat. Nah, kalau yang keempat berarti keempat ini 3 dan 2. Ya, 3 dan 2 udah tahu kan? 3 dan 2, 1 tambah 3, 4 isi kemari. Nah, di mana proses isinya, Bu? Nah, inilah proses isinya. Button up. Nah, ini ya. Bottom up. Yang ke indeks kesekian. Sama dengan. Nah, dan pemrograman sama dengan itu, sama dengan satu buatnya nilai yang sebelah kanan kita kasih ke sebelah kiri. Ya. Bukan ke dalam ini, ke dalam semua ini maksudnya. Ke dalam ini. Button up dengan indeks yang kesekian kita isi. Ya, misalnya A sama dengan 5. Kan artinya 5 ini kita berikan ke si A. Nah, begitu juga hasil ini kita berikan ke si button up nih. Langsung terisi kemari. Ya, dan seterusnya. Begitu juga kalau dia 100, Bu. Ya, ya, sangat cepat nggak? Sangat cepat dibandingkan tadi harus panggil sebuah fungsi, cari, dan return. Ya, ini cuma berarti kalau kita ditanya berapa 100, ya, berapa Fibonacci yang ke 100? Dia langsung buat array sampai 100 buah, ya kan? 101 buah, sorry. Jadi dari 0 sampai 100. Ya, 101 buah dia akan buat array-nya dengan indeks 0 sampai 100. Langsung aja dia cari. Di sini udah tahu yang pertama. Ini 1, ini 1. Dia tambahin sebelumnya, tambahin sebelumnya sampai ke 100. Cepat nggak hasilnya seperti itu? Cepat? Cepat sekali. Ya, kompleksitasnya berapa? Ya, time complexity untuk N berapa? Berapa? O berapa? ON juga. Kita cari sebanyak itu. Cuma lebih agak secara complexity NON juga. Tadi yang di memorize juga ON juga. Cuma beda. Ini akan lebih cepat di kenyataannya karena rekursif ya. Nah, ini N untuk rekursif itu sebanyak N kali rekursif gitu ya. Nah, kalau ini sebanyak berapa kali rekursif ini tadi? 2 dipangkatkan dengan N. Ya. Nah, ini rekursif nih 2 dipangkatkan dengan N. Ya. Nah, 2 dipangkatkan yang sangat besar ya. Memoization sudah menghemat dia N aja. Cuma dia masih rekursif. Jadi N-nya ini adalah N rekursif. Tetap masih lama. Kalau ini N benar-benar N gitu ya. Nggak ada rekursif. Jadi sangat cepat. Ya. Nah, buktinya saya akan kasih demo sekarang. Ya. Sudah saya siapkan code-nya. Nah, kita akan coba demo bagaimana kecepatan dengan menyelesaikan Fibonacci dengan cara yang rekursif, memoization, dan button up. Ya, kelihatan Jupyter Notebook-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini code-nya sama persis dengan, tapi kalau kalian mau Jupyter Notebook-nya nanti saya upload juga ke e-learning. Ya, kalian bisa coba sendiri. Nah, yang pertama kita punya function namanya Fibonacci, Fib ya.
Nah, walaupun semuanya untuk Fibonacci juga, cuma biar nggak ketuk ini ya. Nah, jadi kita kasih nama yang berbeda, ini Fib 2, Fib Memo ini seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian ini yang button up-nya. Nah, ini nggak ada lagi rekursif di sini. Nggak ada lagi yang panggil. Ini function namanya Fib button. Nggak ada di sini yang panggil Fib button. Nggak ada Fib button di sini yang panggil function ini. Ya, nggak ada yang panggil dia. Kalau ini Bu, nah ini bukan function. Nah, ini nama array kita. Ya, array kita, bukan function. Tahu function di mana dia selalu ada kata def depannya. Di depan def ini pasti nama function. Nah, ketika ini ada disebutkan lagi di dalamnya, di dalam ini ya, nah, berarti itu udah ada rekursifnya. Ini nggak ada berarti. Ya, jadi kita lihat kecepatannya secara rekursif tadi. Untuk 5, betul nggak 5? Kita, sorry ini belum seran yang di atas ya. Oke, daftaran ini. Oke, betul ya, Fibonacci 5 berarti kita udah benar. Nah, kita coba dengan 20. Cepat juga ya hasilnya ya, masih 2 Fibonacci yang ke-20 dengan rekursif masih cepat. Gimana kalau udah 35? Nah, nggak cepat ya, butuh waktu beberapa detik. Ya kan? Butuh waktu beberapa detik dia untuk keluar hasilnya. Coba kalian hitung kira-kira berapa detik tuh. Nggak seperti waktu kita tekan 20 ya, langsung keluar. Kalau ini kan, tuh 2, 3, 4, nah sempat hitung sampai 4 gitu ya. Oke, nah, apalagi kalau di atas 35, apalagi 100 dan sebagainya. Ya. Nah, coba sekarang memoize. Sekarang memoize artinya yang tadi sudah didapat hasilnya, nah, tidak perlu kita cari lagi, langsung disimpan ke array. Nah, tapi dia tetap ada proses pemanggilan return itu sudah ada, tetap ada. Tapi yang sudah ada nilai tidak perlu lagi panggil lagi ke bawahnya seperti rekursif, super rekursif yang 2 pangkat n tadi ya. Jadi sekarang yang memoization kita jalankan, yang 5 kita tes dulu, sudah benar sudah ya. Nah, 35 sekarang. Kita lihat jika dia akan butuh waktu berapa detik? Tidak, ya, langsung keluar hasil. Kita tingkatkan jadi 100 sekarang. Wow, masih sangat cepat. Padahal ini lihat nih. Angkanya aja udah nggak bisa kita baca lagi ya. Udah lebih dari triliunan ya kan? 6 ini jutaan, ini miliaran, ini triliunan, udah lebih, udah nggak tahu yang apa. Tapi masih cepat. Sekarang yang ke 1000. Wow. Masih cepat. Ya, jangan coba-coba ini dengan rekursif, bisa error. Dengan rekursif ya. Ini rekursif juga, tapi rekursif yang sudah ada memoization-nya. Ya. Jadi kalian nggak perlu bilang rekursif dengan memoization. Ketika kita bilang memoize gitu ya, itu pasti rekursif gitu ya. Tapi dia disimpan hasilnya. Memoize saja bilang. Ya, kalau ini rekursif. Kalau rekursif dia panggil dirinya sendiri, panggil dirinya sendiri, panggil dirinya sendiri. Kalau memoize memang dia ada panggilannya sendiri, tapi hasil yang sama sudah disimpan sehingga tidak perlu lagi nanti kalau ada hasil yang sama itu harus kita lakukan rekursif lagi. Ya, bayangkan ini dengan 1000. Tadi di atas 35 aja udah butuh berapa waktu ya, tapi masih bisa. Nah, tapi kalau 1000 ini masih sangat cepat. Nah, tidak ada jeda, langsung ada. Ya, nah, ini kalau misalnya saya udah coba 3000, nah, saya ada error kalau 3000. Ya, nah, itu sangat tergantung dengan memori kita. Tergantung komputer masing-masing. Ada yang 1000 pun udah error gitu ya. Nah, kalau saya 3000 sudah error. Nah, mungkin ada komputer kalian lebih canggih lagi belum error dari 3000, coba tingkatin 4000, 5000 gitu ya. Kalau udah error udahlah, jangan dicoba di atasnya lagi ya. Oke, sekarang ini dia berhenti. Kita coba dengan cara yang lebih cepat tadi ya, button up solution. Tidak ada rekursifnya ya, karena kita udah tahu nilai Fibonacci yang ke-100 adalah ditambah sebelumnya tambah sebelumnya, jadi langsung kita buat sebuah array. Nah, kita jumlahin sampai kita ke n tersebut. Ya, dengan cara seperti ini kita lihat seperti apa kecepatannya. Nah, ini memang sangat cepat ya, 35 memang nggak ada ini. Ini juga 1000 masih sangat cepat, 3000 nggak error, malah sangat cepat. Ya kan? Kita coba 10.000. Tadi di atas 3000 udah error ya. Kalau dengan memoize, ini dengan button up 10.000 pun tidak error. Wow, angkanya lihat nih. Sangat cepat, ya kan? Nah, sangat cepat. Sekarang saya coba 100.000. Butuh waktu sedetik, 2 detik itu. Tapi juga ini hasilnya aja udah dibikin gini ya. Wow. Ya. Nah, saya coba ke 1 juta. Udah saya coba semalam, saya harus restart laptop ya. Nah, panas laptop saya, tapi nggak selesai dikerjain. Jadi saya nggak coba lagi. Makanya langsung saya buat komen, itu biar saya nggak run lagi. Semalam udah saya run sampai panas, nggak selesai, akhirnya saya restart laptop saya. Ya, oke.
Jadi seperti itu.